Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Bandara Fiumicino di kota Roma, Italia terbakar pada Kamis dini hari waktu setempat. Akibatnya jadwal penerbangan kacau di bandara tersebut. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di Terminal 3 yang merupakan tempat penerbangan internasional. Pihak bandara mengatakan sedikitnya 3 orang terluka akibat menghirup asap kebakaran dan telah mendapatkan pertolongan medis. Api baru bisa dipadamkan pada pagi hari waktu setempat setelah regu pemadam kebakaran berjuang selama berjam-jam. Setelah kejadian tersebut, pihak bandara menutup operasional aktivitas penerbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akibatnya, ratusan calon penumpang terlantar. Tim evakuasi Indonesia yang berada di Nepal mengabarkan menemukan dompet milik Alma Parahita, seorang pendaki Taruna Hiking Club dari tim SAR Spanyol. Dompet tersebut ditemukan di wilayah Langtang, Nepal. Di dalam dompet terdapat KTP, SIM, dan NPWP miliknya. Semakin kuat dugaan keberadaan Alma di penginapan para pendaki Everest di Langtang saat terjadi gempa berkekuatan 7,8 skala Richter 25 April lalu. Pihak Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal mengatakan telah menyampaikan kabar tersebut kepada orang tua Alma, yaitu Dewi Parliana. Dari beberapa jenazah yang sudah ditemukan, namun tak ada satupun yang ciri-cirinya mendekati pendaki asal Indonesia. Kemudian tim mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang temuan tim SAR Spanyol dari wilayah Langtang. Longsor terjadi di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung pada Selasa siang 5 Mei. Dilaporkan ada 1 korban jiwa dalam bencana tersebut. Longsor tersebut menimbun 8 rumah penduduk dan setidaknya ada lebih dari 14 orang yang tertimbun. Sebenarnya, pemerintah Kabupaten Bandung sudah memperingati para penduduk jika ada retakan yang terjadi di perbukitan akibat hujan deras beberapa hari sebelumnya. Akibat lain yang disebabkan oleh longsor tersebut adalah terhantamnya pipa panas bumi Star Energy Geothermal dan menimbulkan ledakan. Setelah ledakan tersebut, material longsor menimbun rumah penduduk dan perkebunan di sekitarnya. Evakuasi pun segera dilakukan oleh tim gabungan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan SAR. If you want space, if you want change. Pandan biasanya dipakai sebagai tambahan penyedap atau pewarna makanan di rumah-rumah. Namun pohon pandan satu ini terbilang istimewa. Keberadaannya menjadi tanda berlian tersimpan di bawahnya. Pandan candelabrum, spesies pandan langka asal Afrika ini oleh ilmuwan Universitas Miami, Amerika, dikatakan hanya tumbuh di atas tanah yang di dalamnya tersimpan berlian. Padahal awalnya pandan ini tidak pernah dilirik karena dianggap sebagai tumbuhan gurun biasa. Perlu diketahui, berlian merupakan jenis batuan mulia yang terbentuk jauh di dalam tanah. Berlian baru akan naik ke permukaan setelah terdorong oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Lalu berlian-berlian ini akan terkumpul di dalam pipa bawah tanah yang disebut kimberlite. Nama kimberlite diambil dari daerah ditemukannya pipa berlian pertama Kimberley, Afrika Selatan. Nah, pandan spesies Pandanus candelabrum ini hanya tumbuh di tanah tepat di atas pipa kimberlite. Karena panda langka itu memiliki gelar tumbuhan pertama yang menjadi tanda keberadaan berlian. If you want change, sleep on your... I wish that I could listen to all the advice that I get. Mak Anami, warga kampung Bungur Sarang Desa Cisarua, Purwakarta akan ikut serta dalam sayembara wanita tertua di dunia.
Sayembara berhadiah 13 miliar rupiah itu diadakan miliarder Rusia Dmitry Kaminsky. Keikutsertaan emak Anami dalam sayembara tersebut ditanggung semua biayanya oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Ia meyakini emak Anami berusia 140 tahun. Jika benar, ia akan menjadi wanita tertua di dunia. Saat ini wanita tertua di dunia adalah Geraldine Telly asal Michigan, Amerika Serikat. Sebelumnya rekor usia terpanjang dipegang Jenny Coleman asal Prancis. Tapi ia tutup usia tahun 2007 di usia 122,5 tahun. Akan tetapi untuk memastikan bukti otentiknya, ia akan berkoordinasi dengan pihak Polres Purwakarta untuk dilakukan uji forensik terhadap Mak Anami. Diberitakan Forbes, miliarder Dmitry Kaminsky menggelar sayembara bagi siapa yang berusia hingga 123 tahun akan diberikan 13 miliar rupiah. Ia meyakini dengan menggelar sayembara ini, ilmuwan akan terdorong untuk menemukan formula agar manusia dapat hidup lebih panjang. Dua orang tewas dan 3 luka-luka setelah kecelakaan di sebuah taman hiburan di Pingyang County, Provinsi Zhejiang, China. 5 wisatawan lokal menjadi korban insiden itu ketika 3 dari mereka terlempar dari wahana yang disebut Crazy Scream yang terletak di Longsang Amusement Park di Wenzhou sekitar pukul 12:05 waktu setempat. 2 dari korban bermarga Chen dan Chou dinyatakan meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Sementara 2 lainnya terluka berat dan 1 luka ringan. 3 orang terlempar dari wahana yang tengah aktif, sementara 2 lainnya diduga terkena lemparan benda yang jatuh. Saksi mata mengatakan, wahana itu mulai diaktifkan bahkan sebelum semua penumpang mengenakan sabuk pengaman yang menyebabkan beberapa turis jatuh dari ketinggian 3 meter. Saat ini taman hiburan itu ditutup dan sang pemilik berada dalam tahanan polisi. Karena ingin langsing dalam waktu yang instan, tidak sedikit wanita melakukan diet dengan cara yang salah, yakni dengan minum obat pelangsing. Bahkan beberapa orang harus meninggal dunia setelah keracunan pil diet yang dibeli secara online. Dilansir dari laman dailymail.co.uk, seorang gadis cantik bernama Amber Gerling asal Chatham, Kent telah menceritakan pengalamannya ketagihan pil diet dan membuat dirinya menderita anoreksia hingga ia hampir saja terbunuh. Gerling mengaku minum pil diet saat ia masih berusia 17 tahun, saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas, karena tidak percaya diri dengan tubuhnya yang gemuk. Merasa sangat kecewa, Gerling memutuskan untuk melakukan program diet. Ia minum pil diet yang dibelinya dari apotek terdekat. Setelah beberapa hari, tubuhnya bisa menjadi sedikit langsing, dan teman-temannya tak lagi menghinanya, bahkan mereka mengatakan kagum pada Gerling. Terlena dan merasa sangat bahagia, ia bahkan menambah dosisnya. Gadis ini minum 4 jenis pil sekaligus dalam sehari dan setidaknya ia minum 2-3 kali sehari. Dalam seminggu, ia mengaku bahwa dirinya bisa menghabiskan 90 butir pil diet yang dibeli dari apotek dekat rumah ataupun pil yang dibeli secara online. Karena kebiasaan buruknya inilah ia menjadi kecanduan pil diet. Hingga akhirnya berat badan Gerling dikatakan hanya seberat 25 kg dan mengalami anoreksia. Merasa iba dan tidak ingin hal buruk terjadi pada Gerling, pihak keluarga mencoba menghentikan kebiasaan gadis ini dan membawanya ke rumah sakit setempat untuk melakukan perawatan medis. Beruntung, setelah 5 bulan menjalani perawatan di sebuah klinik spesialis setempat, kondisinya kini semakin membaik. Dan sejak peristiwa ini, gadis cantik ini mengaku tak akan lagi menyentuh apalagi mengkonsumsi pil diet. Dilansir dari laman mirror.co.uk, seorang pria bernama Chris Murphy Joseph Albert Hensley sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasusnya tahun 2014 lalu. Pria 34 tahun asal Indiana, Amerika Serikat ini didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan telah memakan otak serta organ sang mantan pacar Tammy.
Surat kabar Courier Journal mengatakan bahwa pada sidang di Jefferson County, Hakim Vicky Carmichael menambahkan satu tuduhan, yakni kasus pemerkosaan. Menurut hakim dan jaksa, sebelum pembunuhan terjadi, diperkirakan Auburn Hensley telah memperkosa mantan pacarnya tersebut. Tapi dengan sangat tegas, Auburn Hensley membantah tuduhan tersebut. Pria ini mengaku bahwa dirinya terlalu tampan untuk memperkosa sang mantan pacar. Walau pada sidang sebelumnya, ia memang mengaku telah membunuh mantan pacar dan memakan otak serta organ tubuh seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, didapatkan bukti bahwa Auburn Hensley benar-benar berlaku kejam pada Tammy. Ia terbukti melakukan pembunuhan dan perbuatan sadis terhadap mantan pacarnya tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi bahwa istri Duta Besar RI untuk Pakistan, Nyonya Heri Listiawati, menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan helikopter di Pakistan 8 Mei 2015 lalu. Kecelakaan terjadi pada pukul 11:45 waktu setempat. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Pakistan, Burhan Muhammad, yang juga menjadi salah satu penumpang helikopter, dikabarkan selamat namun mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Asia Pasifik dan Afrika yang diterima antara, rombongan berangkat ke daerah utara Pakistan atas undangan Kementerian Luar Negeri Pakistan. Rombongan yang terdiri dari 32 duta besar negara asing beserta pasangan dan 25 orang lainnya diberangkatkan menggunakan 4 helikopter. Satu helikopter berpenumpang 17 orang, yakni 11 warga asing, termasuk Dubes RI Burhan Muhammad dan istrinya, serta 6 warga Pakistan mengalami kecelakaan. Dikabarkan 6 orang tewas, yakni istri Duta Besar RI, istri Duta Besar Malaysia, Duta Besar Filipina, Duta Besar Norwegia, serta 2 pilot. Berdasarkan keterangan dari Atase Pertahanan Pakistan untuk Indonesia, Sahid Sidek, lokasi jatuhnya pesawat berada di pedalaman, namun bukan wilayah konflik. Pihak Taliban mengaku bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Mereka mengaku menembakkan misil ke helikopter untuk membunuh Perdana Menteri Pakistan, namun ternyata ia menggunakan helikopter lain. Sebuah bencana menimpa salah satu pasar legendaris yang menjadi cagar budaya di Jawa Tengah, Pasar Johar di Semarang. Kejadian yang terjadi pada Sabtu malam 9 Mei 2015 pukul 20:45 ini menghanguskan ratusan kios yang berada di pasar tersebut. Menurut saksi mata, kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik dari sebuah kios pakaian anak-anak yang berada di lantai 1. Dibutuhkan hampir 18 jam bagi pemadam kebakaran yang dibantu warga untuk memadamkan si jago merah di pasar yang telah dihuni ribuan pedagang tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memimpin langsung proses pemadaman api dan mengevakuasi para pedagang di pasar. Para pedagang Pasar Johar untuk sementara ini akan direlokasi ke Pasar Rejomulyo dan Pasar Bulu. Belum ada korban jiwa dilaporkan dari musibah ini. Namun kerugian yang diderita para pedagang pasar tersebut hampir mencapai puluhan miliar rupiah. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.